The Jonis tuh nggak ada beban sama sekali gitu. Ketika materi mau dibuat, sebenarnya banyak dari apa ya ampas-ampas lagu si Pure Saturday yang nggak pernah kerekam. Gua masukin lah itu si merpati ke dalam celana gua. Gua buka celana gua. Untungnya si burungnya masih hidup. Pas gua buka, nah jaraknya kan segini itu. Pas gua buka, gitu. Burungnya terbang, untung masih hidup. Karena memang bisnis majalah itu, bisnis media cetak itu sangat susah sekali. Satu, lu nge-review band yang lagi viral, buat apa sebenarnya gitu. Ya lu attitude jurnalis lu matangkan sebenarnya gitu. Kita bakal ngobrol juga sama salah satu kawan baik, salah satu penggagas, penggerak, perintis, orang yang signifikan kiprahnya di bidang musik juga iya, di media iya, dan yang pasti di tongkrongan Bandung dia juga yang ngagenggereuyeun. Nah, apa ya bahasa Indonesia ngagenggereuyeun teh? Mendorong mendorong untuk teman-teman tetap produktif dan juga bisa melebihi apa yang mereka mimpikan untuk jadi kenyataan. Edan sebuah opening yang rada bagus. Rada orgil sih Pak, punten ya. Aman, bagus. Oke, kita sambut di sini ada Pak Yo dari The Halo, Jonis, Pure Saturday dan Teenage Death Star. Cuman dia yang nyebutin The Jonis. Nah, itu dia. Karena kebetulan Pak gini, saya kan sekantor sama Tarigan ya. Oke. Kayaknya obrolan pagi-pagi kita sama Tarigan teh, Pak, The Jonis teh gimana ceritanya tuh Bang? Ya, lo tau sendiri lah, kan gitu ya kayak ngomong. David banget. Gue nggak tahu gitu kan. Lo tanya sendiri katanya ke Iyo. Nah ini saat yang tepat untuk menanyakan The Jonis sepertinya ya. Buat teman-teman nih yang nggak tahu, sebelum Iyo aktif sebagai vokalis Pure Saturday dan juga main bass di Teenage Death Star, beliau ini pernah punya band bernama The Jonis ya. Iya. Nah, The Jonis ini saya kasih profiling dikit buat teman-teman yang nggak tahu, salah satu band eklektik ketika teman-temannya mainin musik hardcore, punk. The Jonis membawakan musik rock yang catchy, groovy, dan sedikit sentilan kenakalan aksi panggung ya. Iya, jorang. Ini. Pak, boleh ceritain nggak buat teman-teman yang nggak tahu The Jonis ini kebentuknya gimana? Terus ya mungkin dari tongkrongan mana dulu sih awalnya The Jonis teh? Silakan. Sebenarnya The Jonis anak-anak kampus SRITB dulu. Ada gua yang di kampus tuh, ada gua, ada David Tarigan, ada Adi, ada AG dulu. Ya udah, bikin band yuk. Ya akhirnya kan kalau anak-anak itu kan sebenarnya nggak bisa jauh dari anak-anak yang itu juga ya. Dan kebenaran sebenarnya waktu itu si Pure Saturday lagi ya gitulah gitu kan, manggung enggak, bikin lagu enggak gitu kan. Ya udah, dan makanya masuk ada Suar, ada Udi, terus ada Citra. Oh Citra, sorry juga anak SR. Sebenarnya band kampus sih sebenarnya dulu itu. Dan dulu kenapa terbentuk, ada slot di kompilasinya Ticket to Ride gitu. Terus sebenarnya juga pas bikin band nggak tahu musiknya mau kayak gimana gitu kan. Ya udah, kalau misalnya belum dengar mungkin ada beberapa lagu di YouTube sama di Spotify juga ada sih, cari aja The Jonis. Jonis, Jonis saja gitu. Berarti itu sebenarnya dari tangkringan kampus awalnya ya? Kampus sih kalau itu. Tapi ada ini nggak sih Pak, kayak ketika bikin band, ya kita kembali lagi menyebutkan nama David Tarigan ya. David Tarigan. Beliau kan kapasitas kepalanya lumayan besar ya untuk musik. Ya. Ketika referensi digabungin tuh ada nggak sih name dropping beberapa band, The Jonis mau kayak gini gitu? Enggak sih sebenarnya, tapi ya lu tahu kan ketika David megang gitar tuh pasti soundnya kayak gitu, petikannya kayak gitu kan. Terus yang sebenarnya The Jonis tuh nggak ada beban sama sekali gitu. Ketika materi mau dibuat, sebenarnya banyak dari ampas-ampas lagu si Pure Saturday yang nggak pernah kerekam. Jadi ya udah dari situ berkembang ada sinte, ada sampai ada konga segala macam gitu. Jadi ya bebas banget lah, liar banget sih sebenarnya kalau si The Jonis gitu. Makanya yang udah pernah denger The Jonis sebenarnya kayaknya ganggu banget emang ini band gitu, pasti ganggu banget. Dan dulu sampai manajernya si Aryan sempat nge-manajerin dulu Aryan dulu gitu. Sukses di manajerin Aryan? Enggak juga, saya gitu-gitu aja, sama-sama aja sebenarnya. Berarti dia lebih sukses memanajeri bisnis burger ya kayaknya ya? Iya itu mah keren lah instingnya dia. Nah ngomongin The Jonis, ya lagi-lagi kita, karena ini source obrolannya dari David Tarigan, Ya. banyaklah kenangan-kenangan yang dia sering paparkan pagi-pagi ya.
dengan gestur-gestur kayak lu tahu nggak Jonis tuh gini gitu dengan antusiasmenya. Lu udah kehipnotis lu sama David Tarigan lu kalau Lumayan gitu. kepala udah rada musik Indonesia nih, udah Iya. mulus banget kepala. Iya. Nah, Pak Yo inget gak, ini info dari Tarigan ya. Ada kenangan soal The Jonis yang terkait dengan burung dan selangkangan. Itu gara-gara si Acong tuh dulu main di Taman Ria. Jadi ketika orang ngelihat si The Jonis, anjir liar ini mah bandnya gitu. Terus gue dikasih PR tuh, dulu yang bikin eventnya juga di Taman Ria bareng Nasta dan yang megang acara tuh si Acong, Sir Dendi dulu yang megang. Sebenarnya itu kesalahan dia. Dia tuh pada saat tertentu harus melepaskan burung merpati, nggak tahu lah opening atau apa gitu. Burungnya masih hidup. Pas gue mau manggung, si Acong, yuk, naon, tah, udah jadi cabut lagi. Ya rek dinaonkeun manuk gitu kan. Dia ngasih PR ke gue gitu, anjir kela di kumaha ya. Maksudnya gue secara mau manggung gitu ya, mikir secara entertaining naon, gue masukin lah itu si merpati ke dalam celana gue. Udah, jadi selama berapa menit dia ada di dalam celana gue. Terus udah gitu, pas lagu mana gitu, lagu kedua apa lagu berapa gitu ada, pokoknya ada si musiknya ada yang grafik naik gitu. Gue buka celana gue, untungnya si burungnya masih hidup. Pas gue buka, nah jaraknya kan segini itu, pas gue buka, gitu. Burungnya terbang, untung masih hidup. Terus orang-orang kan kaget, weh. Jadi ya itu gara-gara si Acong sih semuanya dulu. Tapi itu tuh bukan apa ya, manifesto dari Jonis gak sih, kayak bikin band yang sensasional terus yang kumaha aing we gitu. Apakah dari awal kayak gitu gak sih? Gak ada sih sebenarnya. Oke, kita seneng sama apa ya? Nggak ada sih. Jadi itu mah segala genre, segala macem apa ya udah di situ aja gitu. Terus kalau misalnya bukan orang-orang itu yang main, gak akan bisa dimainin lagunya gitu si The Jonis mah. Nah, ini berarti menjawab pertanyaan saya yang sendiri sih, kayak Jonisnya bakal comeback ya? Bisa gak sih Gak sebenarnya? bisa. Lu Masa gila. iya? Ke Pure Saturday aja gak balik apalagi ke The Jonis, lu gila lu. Atulah mungkin ada Pak beberapa persyaratan yang bisa bikin The Jonis comeback, mungkin bisa di preview Nggak gitu. tahu, mungkin cuman orang-orang lu aja yang minta comeback, orang lain sih enggak kayaknya. Menarik. Gitu. Nih buat teman-teman yang Iya. penasaran seperti Jonis, ada lagunya di DSP juga ya? Ada Ada beberapa. ya? Videonya juga yang live di Ticket to Ride kalau nggak salah ada di YouTube. Ada. Yang Pak Iyo berdandan sebagai sporty man. Di belakang ada cheerleaders. Cheerleaders. Iya. Menarik. Nah, The Jonis sudah kita bahas, ya Pure Saturday mungkin teman-teman juga udah dengerin, kiprahnya Iyo juga udah tahu ya di Pure Saturday. Teenage Death Star kita coba skip dulu Pak. Kita skip dulu karena udah terlalu banyak fansnya Teenage Death Star. Pasti saya tahu di sini pada dengerin TDS sebenarnya apa. Tapi hari ini kita mencoba untuk apa ya, mengingat kembali soal satu media yang pernah Bapak Iyo awaki, Ripple Iya, Magazine. iya. Nah, Pak boleh ceritain nggak sebenarnya tuh Ripple, kan Bapak tuh masuknya nggak dari awal ya? Technically gitu? Dari sesudah edisi 1. Nah itu akhirnya diajak untuk bergabung dan ya bisa dibilang Ya. hidup dan matinya Pak Iyo pada masa itu adalah Ripple. Gimana ceritanya tuh Pak? Jadi sebenarnya Ripple itu pada awalnya adalah media promosinya 347. Jadi 347 pengen bikin media promosi lah yang berbentuk media cetak. Gitu. Dendi sebenarnya kan saya sama Dendi tuh satu studio di Seni Rupa, seni grafis. Seni grafis itu kan seni cetak gitu. Jadi dari situ. Dan akhirnya Dendi ngajakin saya untuk bikin majalah karena passion juga kita juga sama. Jadi karena seni cetak kita sangat mengamati pergerakan cetak di luar lah kalau gitu. Majalah, buku gitu kan, desainer gitu. Nah dari situ sebenarnya lalu siapa nih yang mesti kita angkat gitu kan, teman-teman dekat gitu sebenarnya, karena istilahnya zaman dulu gitu ya, kayak edisi kedua itu covernya Dempak Jeruji dulu. Majalah mana yang bakal istilahnya bikin Dempak jadi cover majalah gitu. Maksudnya kita mengisi kekosongan itu dan memang
siapa lagi misalnya kalau dari teman-teman kita yang angkat teman kita sendiri gitu sebenarnya sih itu Gibu. Jadi yang apa udahlah toh teman-teman juga punya potensi yang bagus banget gitu. Jadi porsinya si Ripple sih di situ. Pada saat itu juga banyak majalah mainstream gitu kan. Tapi ya mereka mah ya udah gitu ngebahas yang mainstream aja gitu kan. Jadi emang dari awal positioningnya bisa dibilang barudak lah ya. Benar. Barudak benar. kene. Ya. Nah, dengan positioning seperti itu, dengan apa ya, mungkin bisa bilang batasan bahasannya jelas nih, clear gitu. Main di niche, di circle terdekat, dan bisa dibilang cutting edge lah ya pada masa itu. Ya. Nah, Ripple sendiri atau enggak Pak Iyo lah waktu kerja di Ripple, ada challenge-nya enggak sih kayak dengan scope seperti itu? Dan juga mungkin ada hal-hal lain yang kayak, kita hese kerja di Ripple teh gitu. Ada enggak? Berapa kali kita selalu ngobrol, iya teruskan we majalah, terusin aja jangan atau ya udahlah sampai sini aja majalah tuh gitu. Beberapa kali kita ngomongin itu gitu. Karena memang bisnis majalah itu, bisnis media cetak itu sangat susah sekali. Sampai sekarang mana ada majalah yang masih hidup istilahnya dari dulu sampai sekarang. Semuanya mati kecuali ada koran mungkin. Itu juga tapi kan frekuensi cetaknya itu kan makin tipis, makin sedikit gitu kan. Dan lihat itu ada di exhibition di situ harga cuma 20.000. Itu majalah plus kaset. Duit dari mana gitu. Jadi pada saat itu sih sebenarnya wah ya dan Bu kalau ngomongin bisnis nggak ada Bu. Nggak ada sama sekali wah ini kita bakal dapat duit banyak bisa kaya nih dari majalah nggak ada. Tapi ya maksudnya kita bertahan aja terus bertahan karena ya passion kita di situ gitu dan kita seneng banget gitu bisa ngangkat anak-anak gitu. Kayak misalnya gini, Prabu majalah mau ngangkat siapa gitu istilahnya gitu kan. Mau siapa gitu kan. Kan bebas terserah Prabu gitu kan. Mau siapa. Kalau dibandingin sekarang mungkin challenge-nya lebih besar karena kalau sekarang berhubungan langsung dengan numbers, likes, share atau apa. Kalau dulu kan bodo amat gitu, nggak ada gitu. Dia harus jadi cover majalah gua bakal bahas sedalam mungkin tentang dia gitu kan. Nggak peduli tentang respon yang bakal ada feedback atau enggak gitu. Tapi memang porsinya kita dulu di situ gitu. Karena ya tahun 90-an siapapun gitu kita bikin band, bikin we heula gitu kan semuanya. Bikin aja dulu semua gitu. Nggak tahu kalau misalnya pas band bakal umurnya panjang atau mungkin si Pure Saturday bakal umurnya panjang, nggak ada yang tahu pada saat itu gitu. Bikin aja dulu gitu. Berarti emang sebenarnya dorongan utamanya mah passion balik lagi ya. Benar passion. ya. Nah, tapi setelah ditelusuri kan lumayan banyak ya sebenarnya edisi Ripple teh gitu. Itu akhirnya ada siasat nggak dari Ripple sendiri kayak akhirnya meskipun dengan kesulitan tadi ya secara sales bisa dibilang gitu, mungkin dari advertisingnya atau gimana, apa sih yang akhirnya menurut Pak Iyo ada momen kayak tetap bisa jalan nih gitu, tetap bisa cetak dan tetap bisa produksi gitu. Jadi sebenarnya seiring waktu banyak yang respect sama si Ripple, jadi banyak yang iklan, banyak yang tapi sebenarnya kayak kita sih sebenarnya gini, ada duit nih buat nyetak nih 2 edisi lagi ke depan, itu tuh udah bersyukur pisan bisa bayar pegawai, bisa manjang terus gitu. Sebenarnya itu udah bless banget gitu sebenarnya gitu. Karena dari dulu sampai sekarang biaya cetak itu mahal sekali gitu. Gitu. Jadi emang ternyata agak ngos-ngosan ya bisa dibilang Ripple. Wah edan sebenarnya jadi gini, kalau kenapa taruhlah perusahaan besar gitu ya, taruh misalnya Gramedia atau siapapun, dia nggak punya satu merek doang untuk dirilis, ada majalah ini gitu. Kalau misalnya banyak majalahnya, pasti income-nya juga banyak gitu. Tapi kalau cuma ngandelin 1 atau 2, wah susah banget sebenarnya gitu. Lumayan mengerikan ya. Wah edan sebenarnya mah. Tapi ya kalau dibayangin sekarang gitu dengan reputasi Ripple gitu dengan orang-orang selalu merunut ke Ripple sebagai salah satu media yang komprehensif lah Pak bisa dibilang untuk keniscayaan zaman tahun segitu ya dengan cerita-ceritanya gitu. Ternyata di balik itu ya ada ampul-ampulannya juga ya. Banget. Nah, ini pertanyaan yang
jujur saya juga kan kerja ya gitu di bidang media juga, pernah kerja di tempat media cetak juga, sekarang lagi ngerjain media juga gitu. Minta kisi-kisi lah Pak, maksudnya kayak sebagai awak media tuh yang perlu dijaga tuh yang paling penting ya Pak, apakah kualitas kontennya, maksudnya pewartaan beritanya, atau sebenarnya gila-gilanya mah cara kita jualan kan? Menurut Bapak yang mana yang paling penting tuh? Ya sebenarnya kalau misalnya lu nggak tahu ya, kayaknya Bu gini. Yang jualan biar ada yang jualan lagi. Tapi ketika lu berdiri sebagai jurnalis, itu kalau misalnya menurut gua zaman sekarang nyali lu mesti gede banget. Dimana lu bisa objektif, dimana lu bisa ngomong sesuai kata hati lu gitu kan. Karena lu pasti bakal berhadapan dengan netizen gitu sekarang gitu, ya kan? Dan itu tuh Soleh lah, Edan gitu, Soleh. Gue tahu dia sebenarnya bisa lebih tajam dari itu gitu. Dan dulu pun di Ripple juga anak-anak anjir tarik gitu sebenarnya. Banyak kan demo yang masuk. Dengerin. Naon iya anjir. Tai iya anjir. Enggak ketika nggak masuk gitu. Dan ketika di review jelek gitu. Enggak ada ampun lah istilahnya. Ketika bagus gitu. Ini nih gitu. Maksudnya kan posisi si media kan jurnalis itu ada di tengah-tengah gitu kan. Dimana ya kalau majalah-majalah luar, Enemy atau segala macem pengen gue kayak dulu di Ripple pas zaman-zaman Dream Team-nya itu banyak yang pengen banget di review, di interview sama David Tarigan misalnya gitu. Tapi kan si David, tar dulu band lu apa nih gitu kan. Wah gak masuk, sorry. Band lu, wah ini keren nih, baru gua diangkat edan-edanan gitu kan. Sebenarnya kan posisi posisi jurnalis itu gitu Bu. Dimana dia bisa menambah value, bisa menambah nilai dari si band-band itu gitu. Makanya sekarang gue bilang tai anjing gitu, lu nge-review band yang lagi viral buat apa sebenarnya gitu. Buat apa sih sebenarnya gitu kalau misal dari sisi jurnalistik ya. Lu cuman pengen dapat likes, lu pengen ngejar numbers sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya ada satu band yang memang lu bisa, itu kan perjuangannya itu dulu. Band dari nol yang lu bisa angkat, bisa memberi nilai ke si band itu sampai band itu bisa mempunyai value yang keren dan bisa didengar gitu. Itu keren pisan gitu. Kan sekarang lu bersaingnya sama buzzer, sama apa gitu kan, udah ketilap semua gitu. Posisi jurnalis makin sedikit gitu. Tapi gua sih percaya satu saat pasti bakal ada siklus balik lagi ke situ gitu Bu. Gua rasa ya gitu. Meskipun ya betul sih ada setujunya, saya kayak ngelihat sekarang kan cara banyak orang mengkonsumsi berita dan juga media tuh begitu cepat ya gitu, cepat dan juga sangat bisa dibilang malas Pak, bisa dibilang karena mereka pengen berita yang cepat, short attention span, kayak nggak menarik, ya swipe atau gimana gitu. Yeah. Jadi bukan maksud mengglorifikasi media cetak atau bagaimana kita bekerja sebagai awak media tahun segitu, cuma yang saya tangkap sih memang Ripple itu salah satu bukti dan contoh ya, runutan yang paling komprehensif bagaimana kita media arus pinggir lah bisa dibilang, atau enggak underground bisa dibilang. Yeah. Begitu komprehensif, begitu passionate gitu, begitu serius menggarap semua kontennya. Meskipun mungkin banyak orang yang baru baca mah, ya naon ngebahas soal cangcut gitu kan. Nah bandnya dibahas gitu-gitu kan. Yeah. Tapi mungkin banyak teman-teman juga yang mungkin tahu lah Ripple tuh sepenting itu, banyak di interview, di podcast, di apapun Ripple disebut sebagai salah satu media yang paling komprehensif lah soal itu gitu. Yeah. Pak Iyo sendiri kayak ketika teman-teman yang lain puntennya bahasanya mengglorifikasi Ripple gitu. Kayak gimana sih rasanya gitu yang dikerjain dengan bisa dibilang se-rock and roll itu lah ya. Se-orgil itu gitu, seseru itu. Yeah. Akhirnya sekarang jadi salah satu artefak musik Indonesia yang begitu dirindukan oleh banyak orang Pak. Gimana rasanya tuh? Kalau balik ke belakang Bu, semua orang Ripple kecuali si Idar kali ya, atau gua nggak tahu siapa. Nggak ada yang backgroundnya jurnalistik, nggak ada sama sekali gitu. Tapi ketika lu percaya temen lu atau partner lu punya selera yang bagus, nyambung ketika ngebahas satu band, oh si iya bener, kita satu suara gitu. Itu yang paling penting gitu. Dan sebenarnya jurnalis lah gitu. Bukan jurnalis copy paste gitu. Oh gue nungguin press release-nya dulu lah apa-apa. Ya buat apa gitu lu jadi copywriter aja sih sebenarnya kalau gitu mah gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya
Oke, lu deal di bergerak di bidang media. Ya lu attitude jurnalis lu matangkan sebenarnya gitu. Puguhkeun lah geget gitunya. Ya udah gua nih jurnalis gitu. Dan ketika tulisan lu keluar itu teh memang value-nya edan gitu sebenarnya gitu. Berarti Pak Yo agak kangen ya kayaknya baca-baca tulisan yang mendalam kayak gitu. Kangen nggak tuh? Kangen sih sebenarnya mah. Tapi ya sudahlah gitu. Gue juga mikir Ripple balik lagi segala macam. Kalau gue sih ketika nanya Ripple mesti kayak gimana, mesti kayak dulu sebenarnya gitu. Gitu. Dan gue ketika Ripple keluar lagi sebenarnya mah gue siap banget. Nggak ada yang nge-like, nggak ada yang naon sih ya gitu. Pasti bakal kayak gitu Bu sebenarnya gitu. Karena mungkin terlalu berat meren terlalu gitu. Mungkin ya. Iya. Tapi berarti ya Pak Yo kan masih menjunjung tinggi lah tadi kayak etos-etos semua penulisan jurnalistik dan juga pemberitaan. Berarti let's say nih Ripple bakal comeback dalam format cetak. Apakah akan se-raw itu, se-uncensored itu enggak kira-kira tuh? Ini kalau ya bukan ngasih ekspektasi nih. Obrolan panjang itu, gue pernah ngebahas itu sama si Ucok. Cok kumaha ya misalnya si Ripple keluar deh, wancir eta mah. Tak. Tapi ya sebenarnya nggak bisa sih, mesti dicoba gitu. Tergantung karena gini, ketika lu bikin satu media itu terlihat dari tim lu sebenarnya. Kemana nih gitu, sebenarnya arahnya gitu. Itu kan mesti disepakati sama semua gitu. Gak bisa gue ketika kita ngomongin ini, yang lain enggak salah nusakia gitu. Ya nggak bisa juga sebenarnya mah gitu. Berat ternyata ya, tapi ini sebuah pitching live di depan teman-teman. Saya bersedia Pak buat nulis buat Ripple ya kalau comeback. Siap, caselah tuh. Approve, babaknya pasti approve dah tulisan saya mah. Anjay. Gue suka orang-orang kayak si Prabu gini yang memang siap gitu. Ya tuh maksudnya Ripple teh salah satu menurut saya mah itu percontohan saya lah Pak ketika nulis. Jadi ada lucunya gini kayak teman-teman saya yang nulis juga gitu. Dia selalu referensi saya masih ini, tulisannya keren ini. Tulisannya sini teh rapi gini. Sementara saya lebih nyaman dengan tulisannya teman-teman di Ripple yang Baragajul gitu. Tapi kayak kalian tuh ngebahas sisi-sisi yang dimana nggak di highlight sama media-media lain. Benar. Gitu. Satu maksudnya pada waktu itu juga brief jurnalis nih. Ada satu band yang mesti diinterview. Anjir orang kudu nanya naon ya. Satu bandnya baru keluar, dua materi pendalamannya juga nggak banyak gitu sebenarnya gitu. Tapi dia udah diinterview sama media-media lain. Pesan saya sih cuman satu aja, bahas yang mereka belum pernah bahas dan yang paling dekat di sekitar mereka. Udah bisa ngobrolin cangcut, bisa ngobrolin gitar hilang. Dan itu kan sebenarnya ya kalau di podcast mungkin banyak ya sekarang ya. Tapi itu bisa jadi bahan banget dan itu ketika lu ngomong original, itu original. Belum pernah dibahas sama orang lain istilahnya gitu. Itu dia sih kayak kuncian buat teman-teman nih yang lagi kerja sebagai penulis di media, bahaslah cangcut ya. Kayaknya nggak ada tuh kayak cangcut dari One Ale White Shoes ukuran berapa gitu sedap. Cangcutnya ya. Itu boleh dibahas tuh kayaknya di media ya Wan. Kayak satu lagi gue mau cerita. Dulu gue netral main di Bandung. Terus gue mau interview. Terus mereka jadi cover. Mereka udah otomatis. Wah yuk covernya gini-gini aja, gini. Hah? Otomatis mereka gitu. Jadi mungkin cari ada cover Ripple yang netral. Jadi fotonya dari atas, mereka tidur bertiga. Oh yang ini ya, yang kekep-kekepan, yang itu ya. Jadi tigaan patusbol gitu, ngerti gak? Anjoy jorang Jadi itu ide mereka gitu, maksudnya mereka jadi anjing kok ngiluan jeprut maneh gitu Tapi seru, maksudnya seru lah gitu jadi. Itu sih kayaknya salah satu hal yang menarik ya.
Oke, ini udah agak kepanjangan ngobrolnya. Ya. Nanti kita lanjut nongkrong lagi, Pak. Tapi satu pertanyaan terakhir, satu lagi ke Lord Iyo dari The Johnnies ya. Pak, dari ngomongin Ripple tadi, keseruan masa lalu, interview banyak orang. Saya ingin nanya sih ke Pak Iyo. Jujurnya, ini mah jujur ya. Apakah teks masa depan kita bersama? Apa? Teks. Teksnya naon? Tulisan. Nggak ngerti gua. Sih bahasa jurnalis itu ngerti. Berarti approve bisa nulis ke Ripple ya untuk selanjutnya. Asup berarti. Nggak gini kan kita mengkonsumsi media online sekarang. Video, ya TikTok gitu kan, podcast. Apakah tulisan atau teks itu jadi masa depan untuk media? Oh ya. Coba gimana tuh? Ya. Anjir aya chat GPT, aya naon, aya namanya. Cir. Gimana tuh Pak? Teks ya. Teuing bu, poek sekarang Asli poek keneh? Poek maksudnya ginilah mau medianya tulisan atau apa gitu ketika lu berani lantang menyuarakan apa yang lu bawa gitu sebenarnya itu bakal berbunyi sih itu aja sih mau foto mau tulisan mau apa go lah gitu dan lu siap tapi ginilah nggak usah takut lah yang di penjara mah orang politik anak-anak sini mah nggak ada gitu kalem lah gitu. Bisa lah ya? Bisa. Berarti bisa saya ngirim CV. Cuman ngomong ya. Di sosmed hungkul lah gitu di netizen gitu-gitu doang panggih mah gitu sebenarnya. Oke, berarti patut dicatat sama teman-teman. Saya akan mengirim CV ke Ripple besok ya. Untuk mendaftar menjadi penulis di Ripple. Tepuk tangan untuk Pak Iyo semuanya. Thank you. Sehat-sehat selalu. Semoga rezekinya lancar Pak Iyo. Amin, kamu juga. Semoga barokah semua langkahnya. Amin. Dan terima kasih untuk Ripple, terima kasih untuk Pure Saturday, Teenage Death Star dan tentunya terima kasih semua. nanti Japri ya untuk reuninya The Johnnies ya. Okay. Kita coba ya. Ya, Sekali lagi Pak Iyo, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Thank you.